Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu di dalam pembelajaran tematik. Tema 7. Nah, hari ini kita masuk subtema 3 ya. Kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Temanya itu ya, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, anak-anak silakan siapkan buku kalian untuk belajar hari ini ya. Jangan lupa siapkan buku catatannya untuk menulis materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa. Sekarang kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung saja kita akan melihat susunan materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Kemudian yang kedua itu ada gaya gravitasi bumi. Dan yang terakhir itu adalah seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bagaimana kita menentukan pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Ya, ini kita akan belajar menentukan pokok pikiran dan mencari arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Jadi anak-anak dengarkan baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, karena kebetulan agak banyak ya materinya, jadi tolong disimak baik-baik. Oke, nah ini adalah pengertian dari sebuah pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu adalah dalam sebuah bacaan dia terdapat pokok pikiran yang disebut juga sebagai yang pertama. Dia disebut sebagai pikiran utama, kemudian juga disebut sebagai gagasan utama, ya. Nah, pokok pikiran itu adalah bagian dari paragraf yang merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Ya, pikiran utama itu juga masuk ke dalam ide utama, ya, gagasan utama. Itu biasanya terletak atau terdapat di awal paragraf. Nah, kemudian pokok pikiran ini merupakan bagian yang penting dari sebuah inti bacaan, ya, dari sebuah paragraf, karena bagian ini merupakan inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Nah, maka dari itu, dalam setiap paragraf sebuah bacaan kita akan menemukan pokok pikiran. Nah, jadi di mana ada sebuah bacaan, ada sebuah paragraf, maka kita akan menemukan pokok pikirannya, ide-ide kreatif yang terdapat dalam pokok pikiran tersebut itu apa, ya. Kemudian ada tujuan, ya. Ada tujuan kita menemukan pokok pikiran. Yang pertama, ya, tujuan menemukan atau menentukan pokok pikiran dalam bacaan adalah agar pembaca dapat memahami dengan baik pesan yang ingin disampaikan dari sebuah bacaan, ya. Jadi itu tujuan pertama. Kemudian lalu bagaimana cara kita menemukan pokok pikiran? Oke, ya, bagaimana cara kita menemukan sebuah pokok pikiran? Nah, di sini yang pertama, saat membaca teks, seringkali kalian menemukan kata-kata sulit yang tidak dimengerti artinya. Jadi, ya, tanpa kalian sadari, ya, kalian sudah menemukan beberapa kata-kata sulit di dalam suatu bacaan. Nah, dari mana kalian bisa menemukan artinya? Nah, kalian dapat menemukan arti dari kata sulit itu bisa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita singkat dengan KBBI. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kamus online. Jadi itu harus tersambung dengan internet, ya, namanya saja sudah online, ya, kurang lebih seperti kita dulu, ya. Mereka juga pakai rok yang perempuannya, ya, kemudian laki-lakinya menyesuaikan. Nah, kalian dapat menemukan arti kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu KBBI, ya, atau kalian bisa
itu tadi ya, menggunakan kamus online bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah menemukan arti kata sulit dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya nih, nah kalian akan menemukan arti kata dari kata perbedaan. Nah, langkah yang pertama, kalian harus siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian tentukan kata dasar dari perbedaan. Nah, kata dasarnya itu adalah beda. Ya, cari pada kolom huruf B sampai kalian menemukan kata beda. Nah, selanjutnya kalian akan mengetahui arti dari kata perbedaan. Nah, makna atau arti kata dari perbedaan itu adalah sesuatu yang menjadikan berlainan atau sesuatu yang tidak sama antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Jadi, perbedaan itu maksudnya adalah ketidaksamaan atau ada perbedaan atau ada kelainan, misalnya antara benda yang satu dan benda yang lainnya itu berbeda. Ya, ada ciri khasnya, misalnya benda yang ini ciri khasnya seperti ini, kemudian yang ini ciri khasnya seperti ini. Jadi itu yang disebut dengan perbedaan. Nah, sekarang bacalah teks berikut. Nah, anak-anak kalian bisa baca teks ini ya. Kalau kalian sudah bacanya, kita akan melihat nanti bagaimana cara menentukannya dalam sebuah teks ya, atau sebuah paragraf. Nah, di sini perhatikan kembali paragraf teks di atas ya, paragraf teks yang ini tadi yang harus kalian perhatikan ya. Nah, kita akan melihat pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf pertama di teks tadi. Ya, dia dimulai dari bentuk keragaman ya, keberagaman masyarakat terjadi karena kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, ini adalah pokok pikiran yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan pokok pikiran dalam paragraf utama. Jadi dimulai dari bentuk sampai ke bidang ya, sampai ke titik. Itu paragraf yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ya, contoh kata sulit yang terdapat dalam paragraf pertama itu apa? Nah, kita lihat tadi ada kata keberagaman. Nah, keberagaman itu artinya adalah hal yang beragam, hal yang berbeda-beda ya. Itu arti dari keberagaman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi bahasa, materi IPA ya. Kita akan menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pembelajaran IPA di tema 7 subtema 3 ya. Oke, kita next. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada gambar meja dan gambar handphone ya. Kalian bayangkan saja kalau misalnya meja ini bergerak atau meja jatuh ke bawah atau meja ini dimiringkan, maka handphone yang akan ada atau berada di atasnya itu juga akan ikut jatuh, akan ikut bergerak juga ya. Nah, anak-anak siapa yang tahu apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi di gambar ini. Nah, ini adalah contoh gambar dua gaya yang saling bergesekan ya. Ini dia. Ketika misalnya sebuah meja dimerangkan ke kiri, maka sebuah HP itu akan berpindah tempat atau bergeser ya, mengikuti arah kemana meja itu pergi. Nah, itu di situ sudah terjadi gesekan antara kedua benda tersebut. Kemudian besar kecilnya gaya gesek itu juga dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang saling bergesekan. Nah, makin halus permukaannya, maka gaya akan semakin kecil.